Selamat malam Om Malam, dan rekan-rekan malam, semuanya. malam. Oke, maaf tadi Om agak ada kendala ya Om di live yang kalau dari kami yang undang nih Om. Akhirnya Om Iya, Ben yang invite, yang jadi hostnya jadi bisa nih. Terima kasih ya iya, Om. iya, iya. Oke, Yuk kita lanjut, kita lanjut. Oke, Tadi saya rekan-rekan coba ada. semuanya. Selamat malam. Semoga kita keadaan sehat ya. Om Ben gimana nih kabarnya Om? Sehat ya Om? Sehat, Kayak market kita aman, udah sehat lagi nih. aman. Aman. Oh ya Om, gimana nih? Kesibukannya apa sekarang ini Om? Apa full time trader? Apa ada usaha lain? Iya, enggak sih. Saya tidak ada. Sementara belum ada usaha lain ya. Sementara belum ada. Ya kesibukannya kemarin sempat barusan antar saudara ke ini ke KL untuk berobat. Kesibukan saya antar nemenin aja seperti itu. Sementara sambil trading lah ya, sambil trading sambil cari duit di market begitu. Oke. Nah, rekan-rekan semua nih ya, tadi Om Ben udah cerita ya, memang saat ini kesibukannya itu ya memang mencari cuan di market nih, full time trader. Dan memang masih ngasih edukasi juga ya Om buat rekan-rekan Betul. pasar modal Iya, semuanya. Nah, ini juga nih Om betul. Ben juga ngasih ilmunya kepada kita ya semuanya. Kita tahu ya grup-grupnya Om Ben, Tele gitu, Instagram juga ngasih ilmu terus nih ke kita semuanya para trader dan investor. Nah, Om Ben, gimana nih Om Ben? Kita kan udah masuk nih di semester kedua ya, nggak berasa lah ya, udah setengah tahun nih kita berjalan nih di tahun 2024. Nah, tentunya memang kita udah jalan 3 hari, dan memang di 3 hari pertama perdagangan di semester 2 ini IHSG bergerak positif nih. Kalau saya lihat dari tanggal 1 kemarin, kira-kira IHSG 3 hari perdagangan ini menguat 1,90%-an ya, Om Ben ya, dan rekan-rekan semuanya. Padahal di kuartal 2 kemarin, semenjak Lebaran ya, itu Hmm. IHSG memang sampai pertengahan Juni itu ya kita tahu ya ancur-ancuran gitu ya, merah. Apalagi di bulan Mei itu kalau kita lihat candle monthly-nya IHSG minusnya dalam, minus 3,6%. Nah, gimana nih Om tanggapannya melihat market yang memang udah bergerak positif lagi dan 3 hari ini juga positif? Apakah ini sentimen baik atau memang cuma rebound jangka pendek Om? Seperti itu. Gimana nih view-nya Ya, Om kalau kalau Ben? kalau saya lihat memang ini sentimen yang sangat positif sekali buat IHSG kita ya teman-teman karena sudah pulih semua, sudah terrecover semua. Kita ngerti bahwa IHSG kita ini dulunya kan disupport oleh big banks ya, big banks aja yang menopang IHSG. Tapi seiring dengan perkembangan market sekarang kan muncul kekuatan baru ya. Kita ngerti ya sahamnya Pak Prajogo yang dimotori oleh brand ya, tentu saja seperti itu dan juga oleh Aman ya. Jadi ada brand, ada Aman. Kemudian juga ada Cuan yang sekarang marketnya udah di atas Unilever ya kalau teman-teman perhatikannya. Jadi ini benar-benar powernya IHSG ini sekarang pilarnya banyak ya, pilarnya banyak seperti itu. Jadi itu yang membuat IHSG kita ini dengan sangat cepat untuk recover ya karena yang pada awalnya apa ya, yang pada awalnya outflow di big banks yang besar sekali terutama di BBRI, kemudian udah mulai mereda walaupun BBRI masih outflow, tapi kita ngerti bahwa BBCA pada akhirnya tidak ada outflow yang besar lagi, bahkan malah inflow dan BBCA mencapai angka 10.000 sekarang. Nah, itu yang jadi membuat katalis yang sangat bagus untuk IHSG kita. Dan di akhir sore tadi muncul berita bahwa uh, perbankan yang mendapat apa ya, mendapatkan laba yang lumayan banyak, yang lumayan besar ya. Kalau saya tadi lihat ya, ini laba quarter on quarternya ya, growth-nya BRIS 18%, BBCA 11%, kemudian BBRI 8%, BMRI 6,4%, BBNI 1,5%. Jadi ini menurut saya sentimen yang sangat baik sekali. Tapi yang mesti diingat adalah bahwa memang inflow yang masuk di perbankan terutama BBRI itu belum cukup besar. Ya, itu yang mesti diingat. Tapi so far kalau saya melihat memang ada potensi lanjut rally sebentar ya, lanjut rally sebentar seperti yang kita bisa nikmati ya, kita bisa nikmati. Kalau versi saya seperti itu. Oke, setuju Om. Kalau dulu memang IHSG dimotori oleh Big Bang, lalu Telkom, lalu Astra Internasional, dan juga mungkin saham sejuta umat dulu ya, Unilever. Nah, kalau sekarang udah berubah nih kiblatnya ya Om. IHSG sekarang udah dimotori oleh
grupnya Om Prajogo Pangestu ya, atau Barito Group, dan juga saham aman nih. Jadi memang kita sekarang harus lebih selektif nih teman-teman. Jangan sampai kalau IHSG naik, justru saham yang kita hold atau yang kita beli justru menjadi pemberat atau malah stuck gitu ya. Karena memang sekarang lebih bervariasi nih saham di IHSG. Karena kalau kita dulu ya, gampang nebaknya gitu. Kalau IHSG turun, keluar dulu dari perbankan. Kalau IHSG naik, kita masuk ke perbankan. Dan memang dulu cuman perbankan doang nih yang jadi motor paling besar untuk IHSG naik. Seperti itu. Tadi juga sudah Om Ben sampaikan nih, bahwa perbankan BUMN ya, khususnya BRI sama BNI itu masih outflow. Kalau saya lihat Om, selain BCA yang ada inflow-nya itu BMRI ya. Kalau saya lihat kode brokernya sebulan terakhir ini tuh 3 broker teratas itu udah AK, ZP gitu, dan sementara di kolom sellernya broker-broker retail udah pada mulai cut loss gitu. Jadi memang untuk saat ini saya setuju sama Om Ben, baru BCA dan Mandiri nih yang memang udah ada inflow di perbankan nih, yang big caps-nya ya teman-teman. Nah memang kalau kita lihat nih rekan-rekan semua ya, dan Om Ben, hari ini juga IHSG naik justru dimotori oleh IDX Energy nih. Memang sahamnya ini yang paling mencuri perhatian hari ini Bian ya, Bian Resource yang naiknya 10% nih, dan tapi memang kurang liquid seperti itu ya rekan-rekan ya. Selain juga saham-sahamnya Om Prajogo Pangestu nih yang memang hari ini naik seperti itu ya, seperti BRPT, Brand, dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa flashback nih Om, kan kalau sekarang seminggu 2 minggu belakangan ini kita udah ceria lagi nih ngelihat IHSG ya, udah kayak easy lagi nih untuk trading nih teman-teman ya, walaupun memang masih ada tantangan-tantangannya seperti itu. Kalau kita lihat nih Om, di kuartal 2 kemarin kan sempat turun nih, apalagi habis lebaran ya, kita libur seminggu itu di luar negeri justru market itu pada berdarah-darah, dan ketika kita buka market langsung gap down seperti itu ya, kita habis libur seminggu. Nah, di kuartal 2 itu Om, kenapa sih Om bisa terjadi penjualan besar-besaran oleh investor yang membuat IHSG kita tertekan cukup dalam seperti itu? Ya, kalau kita lihat bahwa memang outflow yang besar dari big banks ya, kita ngerti bahwa BBRI adalah bank yang paling memberikan pinjaman kepada rakyat Indonesia ya, namanya aja Bank Rakyat Indonesia. Dan memang kita ngerti pangsa pasar dari BBRI ini kebanyakan dari menengah ke bawah seperti itu teman-teman. Dan ternyata ya dari pinjaman itu ya banyak sekali kredit-kredit yang tidak perform ya, yang macet. Dan ternyata setelah itu pemerintah kan mengeluarkan data ya, merilis data bahwa ya kredit macet karena judi online itu juga cukup besar sekali. Apalagi ya kita ngerti bahwa tumben pemerintah juga merilis data dalam 6 bulan terakhir ya, itu judi online itu besar sekali, dan itu seperti berlipat-lipat kali dari outflow asing di IHSG kita, dan itu membuat asing merasa memiliki apa ya, ketidakpercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Karena berarti kan memang sekarang pemerintah mengucurkan pinjaman, tapi pinjamannya malah dipakai untuk judi online dan lain sebagainya yang tidak tepat sasaran dan tidak menggerakkan roda perekonomian. Itu yang mungkin menyebabkan asingnya keluar dari BBRI ya terutama. Dan yang memang paling aneh adalah yang paling gede BBRI. Ya, kita ngerti BBCA tidak ada outflow yang sebesar itu. BMRI sempat kena, tapi kemudian juga tidak konsisten. Tapi kalau teman-teman perhatikan sampai hari ini ya BBRI itu masih outflow. Dan kalau kita tarik seminggu ke belakang ya, BBRI hanya inflow itu hanya sekali aja. Ya, hanya sekali aja kalau nggak salah hari Kamis kalau nggak salah. Dan itu membuat IHSG ini jelas sekali tertekan. Apalagi waktu itu ya kita ngerti ada kebijakan FCA yang meresahkan ya, yang meresahkan investor, tapi bukan cuma investor retail seperti kita, tapi meresahkan investor asing, di mana brand kena FCA. Dan itu brand terkoreksi dari harga di atas 10.000 kalau nggak salah 11 ribuan ya, terendahnya sampai 5.500, dan itu terkoreksi sekitar 50%. Jelas sekali penurunan brand ini yang membuat brand sempat turun ke tahta ya, kegeser dari BBCA seperti, dan hampir kegeser aman ya waktu itu. Tapi akhirnya rebound dan Pak Prajogo turun tangan ya. Pak Prajogo melakukan pembelian yang masif sekali ya waktu itu, keluar keterbukaan informasi, dan itu membuat IHSG kita ini kembali menguat atau rebound. Karena begini, kalau perbankan terkoreksi dalam ya, kemudian
brand juga terkoreksi dalam, ya itu nggak ada lagi pilar yang menahan IHSG kita. Kita ngerti bahwa aman tidak cukup kuat. Kenapa nggak cukup kuat? Karena menurut saya aman itu sudah masuk MSCI. Artinya kenaikannya sangat terbatas sekali. Sedangkan brand yang digadang-gadang ini bisa masuk MSCI, bahkan FTSE ya, yang akhirnya dibatalkan. Itu yang membuat apa ya, IHSG ini sebenarnya harusnya kuat. Ya, makanya kalau pertanyaannya kenapa IHSG terkoreksi? Ya jelas karena BBRI outflow gede ya seperti itu, brandnya juga terkoreksi 50% dan itu membuat ya kita langsung turun banget kan sampai terendahnya mungkin 6.700 6.800 ya IHSG. Dan ketika mereka recover maka semuanya akan beres langsung aman ya, semuanya aman 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 sentosa ya, IHSG kembali ke 7.100 ya. Karena memang kita ngerti brand sekarang udah bertahta di 10.000 lagi ya, 10 ribuan seperti itu. Oke, jadi rekan-rekan semua, memang faktor utamanya brand kena FCA salah satu faktor utama nih yang membuat di kuartal 2 kemarin IHSG terkoreksi cukup dalam dan adanya outflow yang memang besar-besaran nih, terutama di Bank BRI seperti itu ya. Karena tadi ya Om, seperti Om Ben sampaikan tadi, judi online ya, ada pinjaman tapi bukan buat ekspansi bisnis tapi judi online yang justru duitnya malah outflow ya ke luar negeri seperti itu. Nah, rekan-rekan semua. Nah, kalau misalnya ini Om, pelemahan rupiah yang sempat mencapai 16.474, apakah itu menjadi kekhawatiran market juga Om? Sampai Iya, sejauh jelas. ini Om Ya, Ben jelas. lihatnya Dan, gimana? ya, dan jelas itu membuat market khawatir ya karena dan satu lagi yang perlu dicatat adalah terjadi pergantian kepemimpinan ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya. Ini masa transisi dan di mana sebenarnya kalau teman-teman cek ke belakang historikalnya ya, IHSG ketika ada masa transisi biar terkoreksi. Karena apa? Mereka cenderung wait and see, menarik dananya dulu. Untuk apa? Untuk melihat apakah jajaran kementerian ini cukup, kabinetnya cukup bagus ya mereka untuk diterima market ya. Dan ini apa ya, membuat IHSG biasanya agak sedikit goyang. Jadi ini wajar banget teman-teman. Kalau kita melihat bahwa nanti dekat-dekat mungkin September, Oktober, Agustus itu ada koreksi lagi ya, menurut saya sangat wajar sekali karena ya kita lihat memang mereka masih cenderung wait and see. Dan teman-teman mesti ketahui ya bahwa kenaikan-kenaikan perbankan saat ini tidak didukung inflow yang besar ya. Jadi ini masih fase markup aja. Jadi ini tidak ada inflow yang sangat masif di perbankan kita ya. Tapi hanya mereka berhenti jualan aja sebenarnya. Ya, mereka berhenti berjualan aja dan itu yang perlu digarisbawahi teman-teman ya. Jadi menurut saya perbankan belum ada info yang masif. Tapi memang ada potensi untuk technical rebound dulu, seperti itu. Nah, oke teman-teman, memang tadi sudah disampaikan juga ya bahwa adanya transisi nanti ya kepemimpinan yang memang presiden baru kita akan dilantik bulan Oktober, nanti juga akan itu jadi momentum untuk IHSG koreksi nih karena memang menunggu kepastian program-program dan juga tentunya ada pergantian kabinet ya, menteri-menteri yang memang akan direspon bagaimana sih positif atau negatif oleh para pelaku pasar. Nah, Om Ben, kan selain kita ada pergantian presiden, apakah nanti di semester 2 ini akan ada pilkada, itu efeknya akan besar nggak Om? Kepada perekonomian atau IHSG dibanding dengan pilpres di awal tahun ini? Gimana tuh Om? Kalau saya lihat pilkada mungkin nggak terlalu ngefek ya, nggak terlalu ngefek karena pada dasarnya kan semuanya berawal dari pemimpin ya, dari pemimpin Republik Indonesia kan seperti itu. Paling pilkada yang paling efek mungkin Jakarta, tapi itu pun menurut saya tidak guncangannya tidak sebesar pilpres ya seperti itu ya, karena kita ngerti yang dilihat adalah dari asing adalah bagaimana pemimpin yang baru ini apakah bisa membuat perekonomian Indonesia jadi lebih baik ke depannya berserta kabinet-kabinetnya. Tentu saja juga mungkin yang dilihat adalah pemilihan Menteri Keuangan ke depannya ya. Jadi apakah Menteri Keuangan yang terpilih ini adalah Menteri Keuangan yang disukai oleh para pelaku pasar terutama investor asing? Itu yang mesti teman-teman ketahui ya. Kenapa saya selalu bilang investor asing yang mempengaruhi? Investor lokal seperti kita tidak dapat mempengaruhi pergerakan IHSG. Tentu saja mungkin bisa tapi tidak sebesar mereka. Karena teman-teman mesti ketahui bahwa kalau kita melihat dari top market cap yang ada di dalam saham-saham IHSG kita ya, yang pertama jelas ada brand. Kalau brand ini jelas ini murni dari Pak Prajogo. BBCA yang nomor 2, BBCA ini jelas penguasanya adalah asing ya. Kalau asing inflow, asingnya masif ya, tentu saja akan terjaga ya. Ini menjaga IHSG. Yang nomor 3 ya, itu aman ya. Itu aman. Jadi aman juga bukan asing, baru kemudian baru BBRI, BMRI dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bahwa
kebanyakan asing ya, BMRI, Telkom, BBRI ya kan, itu asing semua rata-rata. Jadi kalau seandainya ya memang asingnya ini tidak merespon dengan baik ya, dan kebetulan sahamnya Pak Prajogo ini tidak apa ya, tidak dijaga alias koreksi, maka jelas IHSG akan keseret sekali. Dan bahkan teman-teman bisa lihat ya bahwa memang pengaruh dari asing juga besar, tapi memang diimbangi oleh sahamnya Pak Prajogo ya, seperti itu. Tapi kalau memang para pelaku pasar asing yang institusi asing ini tidak suka dengan kebijakan yang akan dibuat ke depannya, bukan tidak mungkin juga akan ada inflow ya. Ada outflow dulu. Mereka ada keluar dulu. Setelah mereka merasa harganya cukup murah juga dan kemudian udah mulai mereda ya, udah mulai mereka mulai melihat ada potensi yang baru mereka masuk lagi. Ini yang perlu diwaspadai. Jadi kedepannya ini kalau memang teman-teman memang melihat lebih ke arah fundamental dan suka di saham-saham perbankan, teman-teman harus mencermati arah dari ini kepemimpinan yang baru ini seperti apa gitu. Oke, rekan-rekan semua. Memang kalau kita lihat big caps kita kayak Big Bang dan Telkom, Astra itu masih disetir oleh inflow dari investor asing seperti itu. Dan memang selain itu juga ditopang oleh grupnya Om PP dan juga aman nih kalau menurut Om Ben sendiri seperti itu. Nah, Om, nih tadi juga banyak ya Om yang nanya di kolom komentar tadi yang lewat-lewat. Adakah Om ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di semester 2 ini? Kalau kita lihat kan memang IHSG hari ini juga hijau itu mengikuti mayoritas pergerakan indeks Asia nih, yang memang menyambut positif bahwa komentarnya The Powell ya Om, itu dia akan mengkat suku bunga sekali nih di semester 2. Gimana nih Om Ben? Dari The Fed sendiri. Iya. Tanggapannya seperti itu. Ya kalau kita melihat dari Bapak Powell kita ini kan memang lebih cenderung ke hawkish ya. Jadi mereka dia cenderung untuk memangkas suku bunga. Cuman kalau saya perhatikan dari dari speech-nya kemarin memang belum tahu dipastikan kapan pemangkasannya, karena kalau dari speech-nya Powell ini sedikit agak galau juga seperti itu ya, agak galau mau dipangkas atau mau dibuat stabil dulu. Tapi memang menurut saya tahun ini pasti akan ada sekali pemangkasan minimal ya, dan itu jelas kalau ada pemangkasan suku bunga pasti ya indeks-indeks dari negara berkembang seperti kita akan mendapatkan sentimen positif ya, tentu saja karena akan ada dana asing yang akan masuk ke dalam indeks kita ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan tuh tadi ya yang nanya kapan The Fed ngekat suku bunga, tadi ya prediksi Om Ben memang di semester 2 ini akan ada potensi penurunan suku bunga dari The Fed ini sebanyak 1 kali nih rekan-rekan semua, walaupun memang The Fed sendiri masih galau nih mau naik atau turun atau stay seperti itu ya rekan-rekan. Jadi memang kalau nantinya suku bunga itu turun tentunya akan menjadi sentimen positif nih untuk emerging market seperti kita di IHSG ini ya di Indonesia seperti itu, karena akan ada inflow gitu yang bagus. Nah Om, selain itu Om, sekarang kan udah agak mereda ya Om isu-isu perang seperti di awal April itu, perang Israel-Iran. Gimana nih Om? Apakah memang isu-isu itu sudah nggak mempan nih buat market? Apakah memang udah lebih ke The Fed nih, para investor Om, menanggapinya Om? Kan karena memang kalau kita lihat isu-isu panas di Timur Tengah juga kadang mengkontrol indeks global. Gimana nih Om? Kalau saya lihat sebenarnya sentimen perang ini tidak terlalu ngefek lagi ya menurut saya ya. Kalau memang perangnya hanya seperti ini ya. Jadi memang antara Israel dengan Iran mungkin, atau Israel dengan Palestina ya, Rusia dengan Ukraina, menurut saya tidak lagi menjadi sebuah memantik respon yang terlalu berlebihan dari para pelaku pasar. Kalau saya lihat, karena ya mungkin mereka udah jenuh juga ya, ini perang agak kelar-kelar ya, mau perang juga kok kayaknya nggak perang-perang juga, tapi kalau mau gencatan senjata kok juga nggak ada gencatan senjata ya, maksudnya nanti bisa perang, nanti bisa enggak, kayak anak kecil lagi mainan lah kalau saya lihat. Dan ini membuat menurut saya para pelaku pasar udah merasa jenuh juga menurut saya. Jadi kalau ngomong sentimen perang, saya rasa enggak sih. Kecuali mohon maaf seandainya terjadi, atau amit-amit lah, kalau seandainya memang yang terpantik adalah biasanya adalah komoditas, either gold atau
minyak ya, minyak. Kalau misalnya ada kapal tanker yang di rudal atau apapun juga, nah itu baru mungkin akan memancing panasnya sentimen dari komoditas menurut saya. Tapi kalau untuk indeks saya rasa udah price in semuanya sih. Menurut saya seperti itu. Justru menurut saya kebijakan The Fed ini yang malah bakal berpengaruh seperti itu. Bukan lagi soal perang ya. Kecuali kalau memang perangnya tiba-tiba menjadi lebih panas ya, lebih intens lagi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini bisa aja ya, bisa aja seperti itu. Memancing apa ya? Panik atau mungkin sentimen-sentimen yang lain ya, begitu. Oke, rekan-rekan semua, memang tadi ya isu-isu perang nampaknya sudah nggak terlalu ngefek nih ke market global dan memang para pelaku pasar lebih mencermati nih kebijakan The Fed yang akan diambil ke depannya terkait dengan suku bunga rekan-rekan semuanya. Nah, Om Ben, kan tadi kita udah ngomongin fundamental ya banyak nih. Kalau Om Ben sendiri melihat technical IHSG gimana nih Om? Apakah memang ini udah muncul higher high higher low dan akan bullish lagi dan berpotensi all time high lagi untuk IHSG-nya Om? IHSG kita all time high-nya di sekitar 7.441 ya, seperti itu. Ya kalau kita lihat memang kalau kita ngomong soal IHSG jelas ya kita harus melihat bahwa saham-saham dari penopang tadi ya, dari penopang tadi. Kalau dari banking saya rasa kita lihat BMRI double bottom ya seperti itu dan ada potensi break juga ya karena tidak ada outflow yang besar lagi. Jadi oke. Dan kalau saya lihat dari BBRI yang paling banyak outflow-nya itu juga masih dijagain di area gap ya. Jadi menurut saya untuk IHSG ke all time high itu mungkin belum seperti itu. Tapi kalau IHSG menguat sampai sekitar 7.260-an ya, itu sangat possible sekali ya, sangat possible sekali. Apalagi kita lihat ya, ada V-shape recovery yang sangat kuat ya, dan semua indikator menunjukkan bahwa ini sinyal yang sangat positif sekali. Begitu sih. Tapi kalau mungkin di atas 7.450 ya, itu masih membutuhkan waktu. Kecuali kalau tiba-tiba ya brandnya ngegas sampai 13.000 ya, tiba-tiba cuan di atas 12.000 ya kan, amannya bisa kembali ke 13.000. Nah, itu mungkin bisa ya. Ditambah mungkin BBCA juga bisa membentuk all time high ya, itu akan sangat mengatrol IHSG kita seperti itu. Oke, kalau untuk all time high tadi masih agak sulit ya rekan-rekan untuk waktu dekat dan memang potensinya ini kalau untuk IHSG tadi ke 7.200-an seperti targetnya Om Ben bilang dan kalau ke ATH-nya itu di 7.400 mungkin kalau brand tadi naik lagi Om, naik gila-gilaan, terus cuan, lalu BRPT mungkin nih yang masih ketinggalan ya, saham Om PP, mungkin BRPT ke 2.000 lagi baru nih untuk IHSG-nya bisa ke ATH lagi nih rekan-rekan semua. Nah Om, memang banyak nih Om pertanyaan tentang Big Caps nih. Memang kan Big Caps ini masih outflow-nya masih besar itu BRI. Lalu juga yang memang udah mulai mereda itu BMRI dan BNI juga masih lumayan ya seperti BRI walaupun tidak begitu besar. Nah, Om Ben sendiri gimana nih melihat prospek untuk perbankan di tengah ketidakpastian penetapan suku bunga acuan AS? Ya, kalau saya lihat untuk perbankan kalau merespon dari ketidakpastian suku bunga AS itu kita nggak bisa ngomong dalam arti begini ya teman-teman. Karena tidak biasanya hal ini terjadi di dalam market kita, di mana hanya ada BBRI aja yang outflow besar dan yang lain tidak ada outflow, itu sangat sangat jarang sekali. Dan teman-teman bisa perhatikan ya, kita lihat dari BBCA ini dari all time high-nya ini hanya terpaut 400 poin aja. Ya, all time high BBCA 10.400, ya BBCA di 10.000. Tapi BBRI itu anomali banget dari 6.500-an ya kan. Sekarang BBRI 4.600 which is terpaut 2.000 poin dan itu perbedaan yang sangat drastis sekali ya. Jadi kalau kita ngomong apakah pengaruh suku bunga ini, menurut saya ya enggak juga, karena apa ya, menurut saya lebih ke arah bagaimana asing melihat dari perbankan kita kan seperti itu kan. Dan memang BMRI juga menurut saya tidak terlalu terkoreksi dalam ya, bahkan yang paling dalam kan memang BBRI ya. Jadi kan BBRI itu kan faktornya karena memang adanya pinjaman yang tidak tepat sasaran dan tidak terbayarkan, banyak yang mandekan seperti itu. Jadi menurut saya ya
uh, untuk suku bunga sih nggak terlalu ngefek-ngefek banget lah, karena ya mungkin saya lihat juga para pelaku pasar udah jenuh juga ini ya dengan suku bunga ini, mau naik mau turun, mau naik mau turun, mereka sepertinya ya udahlah sudahlah, karena mau nggak mau ya pasti The Fed akan menurunkan suku bunga kan, seperti itu. Kalau The Fed turun suku bunga pasti semua akan turun juga, bahkan BI juga akan menurunkan suku bunga, ya kan, seperti itu. Oke, rekan-rekan. Memang kalau di suku bunga itu pandangannya memang tidak terlalu efek lagi nih, karena kalau kita lihat ya perbandingan antara BRI dan BCA itu sangat jauh. BCA tadi ke ATH-nya 400 poin, akan tetapi di BRI sendiri sekitar 2000-an poin nih untuk mencapai ke ATH-nya. Dan memang ini karena suku bunga BI naik juga kemarin ya di bulan April itu, yang membuat memang resiko gagal bayar tinggi nih karena suku bunga naik. Dan memang yang paling berpengaruh itu ke UMKM seperti itu untuk gagal bayar, dan itu memang segmen bisnisnya BRI nih paling menonjol di UMKM untuk penyaluran kredit rekan-rekan semua. Nah, Om Ben, ini juga udah banyak nih rekan-rekan nih Om tadi nanya ya, lagi pada nanya IPO nih. Tadi Om Ben nggak itu ya, jarang beli saham IPO nih rekan-rekan nih teman-teman. Nah, lalu juga tadi kita udah ngebahas saham-saham dari Om PP ya. Om PP itu memang masih menjadi penggerak IHSG nih, Cuan, Brand, BRPT, seperti itu. Nah, tadi juga teman-teman udah dibahas nih sama Om Ben, define kapan turun suku bunga, dan memang potensi penurunan suku bunganya akan ada sekali di semester 2 ini nih. Nah, Om, ini ada pertanyaan menarik nih dari Pak Michael. Call kira-kira gimana Om? Dan memang hari ini call naik tinggi ya Om, saham-saham emiten call seperti Bian, ITMG gitu. Apakah sektor ini masih oke ke depannya Om? Dari IDX Energy mungkin ya, Pak Michael ya? Seperti itu. Iya, kalau saya ngomong Om. dari sektor batu bara ini, sebenarnya yang menarik adalah saya lihat ITMG ya. ITMG ini menarik banget ya. Karena ITMG secara chart ini double bottom ya, double bottom, reject seperti itu, dan hari ini bisa break dari neckline-nya di 25.600 seperti itu ya. Berarti which is ini akan ada potensi untuk menguji di area gap dulu ya, sekitar 26750 sampai 26300 ya. Seperti, dan itu ada MA 200 di sana ya. Berarti memang 26400 adalah menjadi resist dari ITMG ya. Jadi ITMG menurut saya masih oke banget ya, sangat oke banget. Kemudian kalau kita lihat Bian, kalau Bian ini agak sedikit susah ya ngomongnya ya, karena menurut saya Bian ini lebih cenderung ke kepentingan dari ownernya aja ya, ownernya aja, karena ini saham yang sangat dominan ya, ownernya seperti itu, mirip-mirip dengan sahamnya Pak Prajogo sebenarnya. Jadi ini hanya menurut saya kalau kita ngomong korelasi dengan komoditasnya, Bian menurut saya nggak terlalu ngefek-ngefek banget ya, karena anomali banget ya Bian ya. Tapi kalau saya lihat lagi yang menarik lagi adalah UNTR ya, satu lagi UNTR ini juga polanya mirip, hampir mirip dengan ITMG ya. Jadi, nah kalau kita melihat ada korelasi yang mirip-mirip begini, berarti lah saham-saham ini yang memang terpantik dengan komoditasnya. Jadi seperti ITMB dan UNTR menurut saya ini sangat karena pergerakannya mirip ya. Kalau Adaro kita lihat, Adaro itu memang sedikit berbeda ya. Adaro memang ketika ITMB dan UNTR koreksi, Adaro ini malah membentuk pola uptrend ya, seperti itu ya. Sedangkan yang lain malah masih ada koreksinya. Jadi menurut saya kedepannya kalau saya suruh memilih, saya akan lebih memilih ITMG dan UNTR karena potensi upside-nya cukup bagus. Nah, tapi kalau teman-teman memang menyukai saham yang lebih stabil ya, menurut saya Adaro bisa jadi pilihan ya. Adaro ini kalau bisa break dari area 2950 sampai 3000 ya, itu akan membuat pola cup and handle yang sangat besar sekali, dan ini sangat bagus banget ya, sangat bagus banget dengan ya penguatan kita bisa ngomong sampai ke 3200 dulu ya. 3200-an seperti itu. Oke, Om. Tadi ya memang ITMG UNTR yang paling naik signifikan pada perdagangan hari ini ya, dan aku lihat juga dari Broksumnya itu ITMG memang net buy-nya BK Akan nih yang memang paling menonjol pada hari ini. Cuman ada sekitar 10-an ya, 10
Broksum yang net buy, akan tetapi banyak nih yang melakukan net sell. Jadi memang dikuasai oleh beberapa pihak nih. Udah terlihat ada akumulasi yang masif nih di ITMG teman-teman. Kalau teman-teman lihat broksumnya ya, di hari ini bahkan dari tanggal 1 Juli kemarin nih. Sama juga tadi UNTR ya Om, memang BB, BKAK yang menjadi net buy paling banyak nih asing ya. Udah teridentifikasi nih BKAK. Jadi memang saya setuju sama Om Ben ya, ITMG dan UNTR bisa nih untuk teman-teman lihat nih ke depannya ya. Prospeknya juga bagus, dari teknikalnya juga bagus, volume juga bagus, dan broker summary-nya juga bagus nih. Ada terlihat akumulasi yang masif nih, rekan-rekan semuanya. Nah, Om, saya juga mencermati nih 2 hari 3 hari perdagangan ini saham-saham konstruksi Om, BUMN Karya yang memang harga sahamnya lagi downtrend sekali, tiba-tiba langsung naik ya Om, apalagi Wika ya, bahkan sudah di bawah 100 dan sudah kembali ke atas 100 nih pada hari ini, dan 148 ya. Kalau misalnya kita lihat memang dalam 3 hari terakhir ini adalah ya kenaikan Wika itu 50% sampai 60%. Kalau menurut Om Ben, apakah ini cuman kenaikan jangka pendek di saham-saham konstruksi BUMN Karya atau memang udah balik arah nih Om, sejalan dengan IKN yang masih digalakan oleh pemerintah? Gimana nih Om ngelihatnya BUMN konstruksi nih Om? Kalau kita ngomong apakah udah balik arah, menurut saya belum ya, karena tidak apa ya, ini penurunannya sangat tajam sekali. Tapi kalau ada potensi untuk rebound ya, itu sangat mungkin sekali ya, sangat mungkin sekali, karena terutama saya mencermati di Wika ya. Wika ini kan benar-benar apa ya? Kalau saya lihat yang paling dalam ya dari BUMN Karya, kecuali Waskita ya, kita ngerti Waskita udah kena suspend ya. Tapi dari Wika, PTPP dan ADI itu yang memang paling turun dalam itu adalah Wika ya. Dan memang reboundnya itu luar biasa dari 87 sampai 148 ya. Kalau saya melihat selama masih di atas 134 ya, itu masih ada potensi untuk mengejar 183 ya. Seperti itu ya arah penguatannya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah saham ini terkadang itu apa ya? Tekanan jualnya cukup tinggi juga ya. Walaupun memang ada yang ngebendung terus, ada yang buying powernya masih ada terus ya. Kalau besok memang benar-benar bisa break dari harga hari ini ya, itu di 155, maka ya menurut saya 170 itu sampai 175 adalah hal yang sangat mungkin dicapai ya, karena ini benar-benar kalau kita perhatikan teman-teman, dari awal digoreng ya, ini volumenya semakin meningkat ya, volumenya semakin meningkat, dan ini indikasi yang baik banget ya, indikasi yang baik banget kalau saya melihat seperti itu. Kalau untuk PTPP-nya, PTPP selama di atas 320 saya rasa ya masih bisa lah, 370-an bisa lah ya, seperti itu. Tapi kalau saya melihat memang yang paling volumenya paling oke ini adalah Wika ya, seperti itu ya. Kalau ditanya kenapa, mungkin sentimennya kalau kita bisa hubung-hubungkan adalah bahwa memang pemerintah mau menyuntik ya, mau menyehatkan lah rasanya, seperti itu, menyuntik dana untuk BUMN Karya ini. Cuman kalau dari secara fundamentalnya sepertinya ya hanya untuk sentimen saat aja ya, karena memang sudah terlalu banyak kasus juga kan, seperti itu, dan memang ada kabar kan pemerintah akan melebur jadi satu ya, melebur jadi satu. Jadi saran saya buat BUMN Karya ini ya, kita bisa manfaatin aja momentumnya ini untuk ya, kalau untuk buy and hold dalam jangka panjang saya rasa kok mungkin belum, dan saya juga belum cukup berani ya. Tapi kalau untuk mencari rebound secara teknikal ya, menurut saya sangat masuk akal sekali, dan ini adalah saham-saham yang memang layak dicermati untuk beberapa hari ke depan ini, seperti itu. Tapi perlu hati-hati ya, jangan terlalu FOMO, seperti itu. Oke rekan-rekan, untuk BUMN Karya yang memang mengalami kenaikan sangat signifikan dalam 2-3 hari perdagangan ini, kalau tadi pandangan Om Ben hanya technical rebound nih, bisa kita manfaatkan ya, walaupun sudah naik tinggi, teman-teman tetap waspada nih akan adanya koreksi ya, aksi profit taking yang dilakukan oleh para pelaku pasar nih teman-teman. Nah nih Om, tadi ya, iya teman-teman ya, Wika ya waktu itu bulan Desember habis naik signifikan pernah langsung disuspend ya. Jadi memang ini ada ketakutan sendiri ya, namanya tadi ya, masih sentimen jangka pendek seperti itu. Jadi memang untuk teman-teman di BUMN Karya bisa
untuk trading jangka pendek saja dulu. Kalau untuk invest nampaknya masih belum ya rekan-rekan ya untuk buy and hold dalam jangka lama. Nah ini Om, ada juga yang tanya saham apa nih? Banyak ya. Unik Om, ini unik saham. Nah unik, saham unik. Ada Wah, yang nanya saya udah saham. lama nggak ngeliatin unik nih. Sebentar, saya coba cek ya. Udah lama sekali ini saya saham nggak lihat ini. Sekarang, wah, udah 500 Kalau di ya. ini udah masih itu ya Om, masih sangat uptrend uniknya ya. Masih membentuk higher high dan higher low. Dan terus ini juga udah di 500-an ya. Udah ganti fraksi harga. Iya, 500-an nih Om. kalau saya lihat teman-teman bisa belajar dari saham-saham lain ya yang rally gila-gilaan dan akhirnya berakhir turun drastis ya seperti Heli, kemudian MCAP ya. Dan unik ini kalau teman-teman cek dari broker summary-nya ya dari gross-nya ya, itu mereka memang lebih ke arah tukeran barang ya, tukeran barang sambil ada jualan ya, sambil oper-operan barang terus. Nah, yang dikhawatirkan adalah dengan udah rally ya. Ini kalau teman-teman lihat dari tahun ini aja ya, tahun ini aja itu dari Januari itu udah 191, sekarang 560. Maka menurut saya ya resikonya udah gede banget. Dalam arti kalau misalnya tiba-tiba market makernya berbalik badan nyabut bidnya semua ya bisa jadi kita bisa lihat seperti MCAP dan Heli ya. Dan menurut saya sendiri tidak cukup berani untuk beli saham ini ya karena udah ya naiknya udah dari 100 ke 500, apa yang kita harapkan lagi kan seperti itu. Jadi saya lebih memilih cari saham-saham lain yang memang masih lebih aman dan tidak terlalu banyak tukar-tukaran barang seperti itu. Oke Om. Jadi walaupun uniknya masih uptrend dan sudah di level 500-an, nampaknya kalau view Om Ben belum ada lagi ya potensi kenaikannya. Apakah masih ada potensi kenaikan? Apa memang Saya masih tidak itu Om, bilang, white and saya tidak, gini, saya tidak bilang nggak ada potensi kenaikan ya, tapi menurut saya resiko yang didapat, yang kita harus tanggung itu nggak sebanding dengan upside-nya. Seperti itu, karena kita nggak pernah ngerti kapan memang ini pestanya berakhir ya. Jangan sampai kan tiba-tiba kita lagi beli misal di 500 atau 550 tiba-tiba langsung dicopot bid dan ARB itu kan konyol sekali ya. Dan teman-teman coba lihat di saham Heli dan saham MCAP lah ya seperti itu. Itu kalau sampai dicopot akan berakhir seperti itu. Tapi saya nggak bilang ya akan seperti itu, nggak. Bisa aja akan berlanjut lagi masih. Tapi kalau saya pribadi saya tidak berani untuk beresiko untuk mengambil saham ini. Begitu. Oke. Oke. Nah, tadi sudah kita itu ya view-nya Om Ben di saham unik. Nah, Om, mungkin ini ya Om untuk teman-teman yang nanya saham-saham sektor teknologi, kalau misalnya suku bunga turun, nanti saham teknologi akan potensi ngegas ya Om. Sama ini ada juga yang nanya Airgas nih Om, saham Airgas. Kalau kita ngomong saham-saham teknologi ya, saya lebih kalau kita ngomong Goto udah susah ya. Kita nggak bisa ngomong Goto lagi karena Goto ini udah saham sejuta retail ya, seperti itu dan memang ya kita ngerti udah di angka 50 ya. Jadi saya akan mengabaikan Goto ya untuk sentimen-sentimen ini. Cuman kalau ngomong teknologi yang lain, saya lebih melihat bank digital seperti Arto itu yang menurut saya masih menarik ya dibandingkan lihat Gotonya ya, karena kalau kita ngerti Arto ini memang dari broker summary-nya masih cukup akum ya. Cuman memang teman-teman mesti ngerti bahwa udah mencapai resist ya. Itu yang perlu kita lihat. Tapi kalau dia memang bisa bertahan di area sekitar 2.300, menurut saya Arto ini masih akan berlanjut. Dan kalau memang saham teknologi, sektor teknologi itu dibangkitkan lagi ya, menurut saya pilihan saya jatuh ke Arto ya dan MTech ya seperti itu ya. Kalau yang lain-lain saya mungkin nggak. Oh ya satu lagi Buka juga menarik ya, Bukalapak ya. Bukalapak juga menarik ya untuk teman-teman cermati karena memang akumulasinya lumayan, cuman ya pergerakannya ini cukup siksak ya. Kemarin sempat nge-break 140, sekarang udah di 130 lagi ya. Jadi memang lebih ke arah trading aja. Kalau untuk buy and hold saya rasa kok resikonya cukup besar ya untuk saham ini gitu. Oke, nah teman-teman tadi kalau yang nanya ya tentang saham sektor teknologi kalau suku bunga turun, memang ada potensi dan Om Ben lebih melihat ke perbankan digital, Arto dan MTech seperti itu. Nah Om, bagaimana nih Om kalau dari komunitas PCC sendiri strategi menghadapi kondisi pasar saham yang naik turun nih? Apakah
agak long atau memang tektokan aja dulu seperti itu Om? Sebenarnya kalau kita, saya lebih melihat ke arah inflow dari saham-saham yang masuk ya, karena memang kita eh, nggak bisa memungkiri bahwa sahamnya Pak Pepe ini terlalu cakep untuk kita abaikan ya, untuk trader ya seperti biasa. Saya tidak ngomong untuk investor ya, karena memang di BPC ini saya lebih ke arah untuk saham-saham yang memang momentum seperti ini yang ada inflow-nya, saya hanya untuk trading aja ya seperti itu ya. Jadi seperti PTRO, Cuan seperti itu ya. Saya tidak bisa mengabaikan saham ini ya. Tapi kalau memang teman-teman lebih suka ke buy and hold dan lain sebagainya ya, saya lebih menyarankan ke big caps ya seperti itu ya. Jadi memang strategi kita, memang kita mencari momentum aja, di mana saham-saham yang memang lagi ada inflow, ada momentum kencang ya, kita akan mencoba untuk riding di situ ya, ikut ambil profit di situ. Tapi kalau untuk invest dulu sekarang, saya lebih apa ya, lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati. Jadi kita lebih mencari saham-saham yang memang cukup bagus ya, secara fundamental bagus, kemudian secara inflow bagus, tapi lebih di arah support ya, masih di arah support. Jadi jadi kita beli ya, kita cicilin beli seperti itu. Karena menurut saya strategi buy on breakout di masa sekarang ini agak cukup berisiko. Begitu teman-teman. Oke, rekan-rekan. Nah, masih kembali ke grupnya Om Pepe nih, emiten-emiten yang memang sayang untuk dilewatkan ya Om. Masih ada momentumnya, masih bagus, volumenya juga masih bagus. Jadi teman-teman, kalau untuk saat ini memang saham-saham Pak Pepe nih bisa diperhatikan nih untuk stock pick atau maksudnya watchlist ya Om, seperti itu. Watchlistnya bisa dimasukin nih teman-teman saham grup Barito. Nah, kalau Om Ben sendiri gimana nih Om ngelihatnya? Untuk di semester 2 ini sektor apa yang paling menarik dan mungkin ada saham apa Om buat rekan-rekan kita nih yang nonton live Instagram pada malam hari ini? Kalau saya melihat teman-teman kalau suka memang untuk saham-saham perbankan ya, menurut saya yang menarik adalah BMRI ya. BMRI bisa bisa kalian pantau ya, BMRI oke. Tapi kalau suka yang sedikit gorengan ya, menurut saya PTRO ya. Kalau saya melihat dari saham-sahamnya Pak PP, dari Cuan, Brand, kemudian TPIA, BRPT, PTRO, saya melihat PTRO ini bisa cukup masih lumayan oke ya. Satunya lagi BRPT ya, BRPT. Jadi teman-teman bisa pantau ya. Ini dua saham ini cukup oke. Kemudian ada lagi kalau teman-teman suka yang lebih gorengan lagi itu Dewa ya. Jadi Dewa ini menurut saya menarik banget selama dia bertahan di atas 63. Akumulasinya besar sekali dan hanya menunggu waktu untuk dia break dari 72. Seperti itu menurut saya. Oke. Nah, tuh rekan-rekan semuanya tuh tadi ya kalau memang agak long yang udah ada inflow-nya seperti itu BMRI nih. Dan tadi juga ya yang mau agak volatilitas tinggi bisa teman-teman perhatikan PTRO lalu juga BRPT nih. Dan tadi ada bocoran juga saham Dewa nih. Memang kalau kita lihat lagi tes resist seperti itu dan kalau kita lihat memang 3 hari perdagangan ini volumenya meningkat ya teman-teman ya. Dan tadi juga Om Ben sudah sampaikan bahwa ada akumulasi yang masif di saham Dewa nih. Nah, itu dia ya teman-teman ya. Tadi saham-saham yang memang dan sektor-sektor yang bisa rekan-rekan semua perhatikan nih untuk di semester 2 ini. Nah, rekan-rekan semua, kita sudah banyak ya ngebahas untuk tadi outlook ekonomi juga dari fundamental tentang ekonomi global maupun domestik. Seperti itu sentimen-sentimen apa sih yang mempengaruhi pasar modal kita ya di semester 2 dan semester 1 yang sudah terjadi dan juga tadi review technical dari IHSG dan saham-saham yang menarik dari Om Ben sendiri dan tentunya teman-teman bisa ya untuk perhatikan seperti itu dan memang live Instagram ini disclaimer on ya Om ya, kita cuma memberikan insight, bukan memberikan paksaan atau beli atau jual seperti itu ya, kita cuma membahas keseruan market nih teman-teman ya, yang memang udah mulai naik lagi setelah 2-3 bulan yang lalu, ibaratnya berat banget ya di market ya, merah muruk seperti itu. Nah gimana nih Om? Ada yang ingin disampaikan Om sebagai closing statement karena kurang lebih udah mau 1 jam nih Om, kita live Instagram pada malam hari ini. Buat rekan-rekan Kalau semua. kalau buat rekan-rekan semuanya, menurut saya kita harus jeli-jeli melihat di mana saham-saham yang memang lagi inflow ya, karena
random sekali, dan saham-saham yang nggak ada inflow itu kalau kita lihat ya nggak bergerak kemana-mana. Tapi kalau memang lagi ada inflow, lagi cun banget, saham ini bisa memberikan potensi profit yang besar banget. Nah ini yang kita harus jeli. Jadi menurut saya kalau kita sebagai seorang trader jangan alergi dengan saham apapun juga, ya kan begitu kan. Karena misalnya teman-teman pernah kapok dengan saham konstruksi, ya jangan bilang aduh saya nggak mau trading saham konstruksi. Tapi karena memang inflow-nya oke, kenapa kita nggak masuk? Tentu saja dengan pengaturan risiko yang baik ya, jangan asal ngawur ya, itu yang mesti dipertimbangkan. Tapi intinya adalah kita harus pintar-pintar mencari peluang ya di market ya, karena sesusah-susahnya market seperti ini ya, sejelek-jeleknya brand di FCA, toh kan kalau brand bisa nangkap di harga 6.000, 5.500 itu menurut saya adalah potensi yang sangat besar sekali. Jadi, dan ini membuktikan banget ya bahwa tetap ada potensi meskipun market susah. Itu pesan dari saya ya, begitu. Oke, nah rekan-rekan tadi ya closing statement dari Om Ben yang memang tetap kita ikutin inflow dan jangan alergi seperti itu ya, jangan alergi sama saham yang memang mungkin kita pernah loss besar ya Om di situ, tapi dia lagi cun sahamnya lagi main gitu, lagi inflow bagus, nah kita bisa ngikut tuh untuk dapat potensi cuan. Om Ben, terima kasih banyak Om untuk ketersediaan waktunya. Kurang lebih sudah 1 jam Om kita live Instagram pada malam hari ini, karena kalau ngomongin saham ya Om, bisa sampai subuh nih Om, lanjut terus nih ngomongin outlook dan saham-saham apa aja yang menarik nih. Ya, rekan-rekan semuanya juga terima kasih banyak nih udah bersedia nonton kita ya pada malam hari ini, dan nantinya teman-teman bisa follow akun Instagram kami di @bitrate_elliotician untuk teman-teman yang memang ingin lebih tahu tentang Elliott Wave dan tentunya ingin juga kepo ya tentang Om Ben gitu, langsung saja nih untuk follow Instagramnya di Om Ben Trader, dan nanti mungkin kalau untuk info lebih lanjut tentang YouTube-nya Om Ben atau Telegramnya bisa langsung DM nih, seperti itu. Nah, oke Om Ben, nampaknya sampai sini dulu Om. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya bisa live Instagram lagi ya Om sama Om Ben. Terima kasih atas kesempatannya Om dan teman-teman semua. Salam sehat Om Ben. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Bye. Bye.